Seperti yang kalian tahu, di 2025 gue pengen coba buat bikin game. Dan kalau misal mau coba sesuatu, pasti perlu yang namanya latihan. Nah, gue perlu kalian buat bantu gue cari-cari ide, cari-cari konsep kira-kira kalian itu mau game yang kayak gimana, ya kan? Feel free buat komen, silahkan komen aja. Dan kalau bisa sampai 1000 komen, boleh-boleh aja. Nanti bakal gue coba pilih yang sekiranya possible buat gue bikin gamenya, entah itu kayak bang gue mau yang ada ceritanya oversea, bang gue mau yang ada cerita Ragnarok, atau mungkin mekanisme game, bang gue pengen main yang ada tema-tema game yang model-model kayak permainan daerah, misal kelereng, layang-layang, atau mungkin game-game jadul kayak ular tangga, monopoli, atau mungkin game-game yang modern kak, misal gue pengen main kayak Mobile Legends, gue pengen main kayak Valorant yang tembak-tembakan. Silahkan komen aja di bawah, dan kalau sampai 1000 gue bakal coba buat pilih salah satu atau dua, dan nanti di bulan Januari tengah atau akhir kita lihat sebagai gue kencengnya belajar bikin game ya, gue bakal ajak satu apa dua viewer gue dari video gue yang ini. Jadi di video ini kalian tinggal komen aja angka 1 sampai 1000, dan gue bakal pilih salah satu atau dua buat ikut nyobain gamenya. Oke, gitu aja. Dan kita ya, alhamdulillah. Dan kita coba buat bahas gimana sih cara gue bikin game. Apa sih yang kira-kira kalian alhamdulillah expect dari gue buat game gue kayak gimana gitu. Oke, sambil kita main Palworld di Anomaly Gaming ya guys ya. Tolong jangan dihitung gue berapa kali bersihin karena gue kayaknya lagi masuk angin. Dan ya, oke, jadi kenapa sih kok Bang Faiz tiba-tiba pengen bikin game? Apa sih yang terjadi kok tiba-tiba Bang Faiz tahun depan, apa kabar? Oke, langsung aja kita coba buat bedah lah ya. Kita coba buat bedah kira-kira alasan apa yang membuat kok gue ini tiba-tiba mau buat bikin game, gue ini tiba-tiba kok mau bikin sesuatu yang bisa kalian mainin. Nah, di sini gue bakal jelasin nih proses gue kalau semisal gue ini mau bikin game lah ya, gimana caranya gue bikin game. Nah, di video kali ini gue bakal bahas gimana proses gue buat bikin game. Oke, jadi dari awal sampai mungkin di terakhir. Nah, yang pertama pasti untuk ini nggak bakal bisa dielak ya. Ini adalah rumus yang paling pertama pasti ya, yaitu nyari ide. Makanya gue minta tolong kalian buat kira-kira game kayak apa sih yang pengen kalian coba mainin, yang kalian tuh penasaran kira-kira kalau main game kayak gini kayak gimana gitu lah ya. Nah, munculnya ide dari mana? Banyak banget dari kalian yang bahkan sampai gua sekarang live stream pun kalian masih sering bilang, bang gimana caranya kalau gue gambar gue dapet ide bang, gue bingung mau ngapain gitu kan. Dan gue juga sering banget bikin mini event tentang gambar, tentang bikin cerita, dan kalian cukup terhibur dengan hal itu. Kalian bisa belajar hal baru. Nah, itu idenya muncul dari mana bang? Ide itu muncul dari yang namanya kegelisahan. Ini udah dikonfirmasi dari gua zaman kuliah. Bahkan gue kalau misalnya ikut seminar tutorial online, mereka pasti menjawab hal yang sama, itu dari kegelisahan itu kayak masalah yang ada di benak kalian. Anggaplah kalian tadi lagi buntu, nggak tahu mau bikin apa. Ya gue sama, gue juga biasanya menyediakan ide dengan apa ya. Kalau misalnya gelisah, gue suka coret-coret. Makanya gue pernah bikin event, gue coret-coret, kalian coba selesaikan. Gue pengen lihat dari coretan random ini kalian bisa menghasilkan apa. Dan ya, hasilnya pada bagus. Dan gue bahkan sebagai yang bikin eventnya pun juga terhibur dengan adanya kalian yang tiba-tiba bikin A, bikin B, yang buat tuh ya, kok kalian bisa bikin gitu ya, mind blow lah sama hal itu. Jadi ya cara cari ide sesimpel itu. Kalian bingung mau ngapain, kalian coba lihat sekitar kalian ada masalah apa, kalian coba convert itu ke dalam karya kalian gitu. Nah, terus next, setelah misal bang udah punya ide ya kan, kayak tadi misal contoh doang ya, gue kebelet berak tapi kamar mandi gue habis, kamar gue cuma satu doang dan itu masih dipakai sama orang tua gue gitu kan. Contoh gitu, itu kejadian sangat amat sering terjadi sama gue, tapi ya udah nggak apa, kita contoh di sana aja. Gue sudah beran, boleh kali ya gue bikin game namanya berak tak cebok, atau mungkin gue bikin game namanya berak the game gitu. Jadi atau enggak boker the game lainnya, game tentang
orang kebelet berak tapi kamar mandinya habis. Nah, terus gue coba cari referensi setelah gue bikin idenya apa, gue cari referensi. Kita bisa cari referensi segila apapun. Contoh, saking kebeletnya lu berak, lu jadi punya kekuatan super. Kekuatan supernya apa? Lu bisa pindah dimensi. Lu harus melawan monster-monster yang ngebuat lu pingin pup lu tuh dikeluarin, BAP lu dikeluarin gitu. Sorry lagi makan, tolong dimaafkan. Tapi ya anggap aja gitu. Jadi lu jadi kayak bikin ada genrenya action, RPG, ada skill-skillnya gitu kan. Atau mungkin lebih chilling, lebih nyantai. Kalian tahu Only Up yang parkour? Iya, misal kayak gitu. Kalian tahu di lantai 1 kamar mandinya dipakai. Dan kalian tahu yang pakai kamar mandinya itu lama banget kalau misal berak. Kan kalian butuh berak dalam waktu yang singkat. Kalian bikin game parkour buat ke atas karena di atas kalian tahu ada kamar mandi kosong, misal kayak gitu. Ya tolong dimaafkan ya guys kalau gue contohnya tentang berak, tapi ya itu sampel doang. Cuma itu ide dari masalah kalian pengen berak tapi WC lagi dipakai, terus kalian dapat cara bikin game parkour atau game RPG. Oke, itu contoh, itu proses gue buat dalam bikin game. Makanya gue suruh kalian buat komen. Kenapa? Kalau kalian komen walaupun ide kalian random, bisa aja game malah justru menemukan konsep baru dari kerandoman kalian. Enggak sih, ini gue yang lebih random, tapi ya kalian, you got the point lah. Kalau misal kalian bisa ngasih masalah A masalah B yang kalian pikirin, gue mungkin bisa aja menemukan model game baru dari sana. Nah, terus setelah gue tahu, oh gamenya kayak gini, ya kan, gamenya nge-crash. Oh guys, we back. Gue gak tau apa ternyata kan nyundul mimik tadi ya, mimik chess, terus ya kita nge-crash itu apa? Allah, wah. Gue lari kemana? Ini kenapa gue tiba-tiba sampai nyasar di, ya meninggal gue dikejar bos. Oke, Wibek. Siapa tadi? Oh ya, sampai cari game. Jadi setelah gue menemukan konsep gamenya apa, misal anggapnya tadi yang kita parkour lah ya, kita hilangin konsep beraknya, tapi kita pengen parkour ke atas kayak Only Up misalnya gitu. Nah, gue udah nemu nih kira-kira jalan gamenya gimana, kira-kira orang main gamenya gimana. Nah itu gue masuk di proses yang namanya menciptakan gue lupa namanya apa, flow kayaknya, flow atau mungkin chart gimana sih orang itu main gamenya. Misal contoh gue di start di menu gue nyepon di bawah, terus atau enggak gue ada lobbynya, di lobbynya gue bisa beli barang dulu, gue bisa kayak mempersiapkan gear gue dulu sebelum gue naik ke atas misal gitu. Jadi ada tahap dimana kalian preparing, terus setelah preparing kelar, oh langsung main bilang, oke, langsung main. Tapi kalau misalnya ada yang, oh gue pengen game ini bisa kayak long term, gue pengen orang ini ada proses buat namatin, oke kita kasih yang namanya level, apa kita level designing, berarti ada level 1 sampai level sekian gitu kan. Nah setelah level pencet, kita udah prepare, udah tahu gear kita apa, masuk dalam gamenya, apa yang sekiranya terjadi dalam gamenya. Misal contoh di gamenya gue bakal bikin gamenya itu ada random generation buat tempat parkournya. Jadi setiap kali kalian run, setiap kali kalian coba buat main, mapnya berubah-ubah misal kayak gitu kan ya. Makanya kalian nggak bisa ngapalin, kalian bener-bener harus by skill, karena dari skill kalian bisa menyelesaikan sampai ke level sekian. Contoh kayak gitu. Setelah itu kira-kira apa nih kalau coba kayak random doang kurang. Oke, gue mulai menambah kan shining, sabar. Gue mulai menambahkan yang namanya obstacle. Obstacle-nya banyak, misal ada mobnya kayak monster yang mengganggu, atau enggak misal ada kayak trap, ada ini itunya. Oke, gue siapin, berarti ntar bakal ada trap. Jadi player nggak cuman ditantang untuk menyelesaikan map yang berbeda-beda setiap kali dia coba buat main, dan dia juga harus menyelesaikan level-level yang berbeda, tapi ada tambahnya lagi. Ntar bakal ada trap, bakal ada obstacle, bakal ada monster yang bakal gangguin dia biar mereka nggak bisa kelar, nggak bisa menyelesaikan misinya. Contoh kayak gitu. Terus setelah itu kelar sebuah, titik akhirnya kalau bisa mereka hit, apa yang terjadi? Apakah bisa di save? Apakah itu
langsung lanjut, apakah bakal di reset setelah itu terus dia balik ke lobby buat ini ya. Gue bikin kesana, gue bikin kayak flownya gini. Kita belum ngomongin ke mekanik ya. Mekanik itu ya tadi beda-beda. Kalau misal lo bikin parkour, misal dia ada double jump, atau enggak misal dia bisa wall run, atau enggak dia bisa teleport, atau bisa do something yang ada kayak misal puzzle-nya. Itu itu tahap ketiga setelah kalian nemu ide, kalian tahu masalahnya apa, kalian konsep dasarnya apa, terus mulai dieksekusi dengan cara ya tadi menambahkan flow-nya. Nah setelah itu ya biasa masuk ke produksi, yang mana kalian bikin aset, kalian misal ada ceritanya, kalian misal ada animasinya, kalian misal ada kayak skill-skillnya, mulai crafting di situnya. Nah terus bang, kalau misal udah kelar aset, udah tahu skill-skillnya apa aja, udah tahu monster-monsternya apa aja, udah tahu rewardnya apa-apa aja, kita ngapain bang? Pasti ada yang namanya dicoba. Ada yang namanya try and error, karena ya lu mau bikin game lu beda sama bikin cerita. Lu bikin cerita tinggal lu ceritain, kalau misal orang nggak suka ya udah revisi gitu kan. Kalau misal game mau nggak mau dimainin, kayak namanya permainan lu harus dimainin. Nah itu yang bakal susah. Kenapa? Karena permainan ini nanti jatuhnya bakal nyambung sama nomor 5, sama poin selanjutnya, yaitu balancing. Nah dua itu bakal jadi kok ada what? Kalau sampai sini level mana ya? Nomor kisah 19 sih. Poplak, salah gimana dia. Gue butuh ini nih. Bang, jangan salah bang, emang terus bang. Yes, cuma jelek lagi. Oke, salah tadi ya. Setelah kalian punya poin keempat, poin kelima dicoba dan kalian ngerasa ada yang kurang, makanya muncullah namanya balancing. Balancing ini jujur tempat yang paling ribet guys. Kenapa? Karena ya kalian nggak pingin game itu bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Kalian nggak pingin game itu metanya itu aja, yang kayak misal lu contohnya harusnya main itu game lama, tapi karena ada meta baru jadi orang bisa one tap apapun tantangan yang kalian punya gitu kan. Nah inilah yang bakal jadi PR buat kalian. Gue di sini gak bakal bahas lengkap karena itu bakal panjang banget buat namanya balancing. Intinya pergeseran poin berapapun itu bakal mempengaruhi meta yang ada dalam game. Jadinya kalian harus berhati-hati, kalian harus coba mensolving itu nggak cuma dari POV kalian juga perlu ada POV dari player. Makanya ada namanya playtest, makanya ada orang nyobain game, dan itulah yang nanti bakal kalian cobain di bulan Januari. Gue usahain tiap bulan bakal ada update, bakal ada satu mini game yang sekiranya bisa kalian coba, yang mana nanti bakal bisa jadi bisa gue jadiin evaluasi, bisa gue jadiin buat oh ini yang perlu gue benerin, ini yang perlu gue update di dalam gamenya. Makanya gue butuh kalian. Dan ya kalau misalnya kalian mau ngebantu gue, kalian bisa tadi komen-komen aja idenya apa, dan komen di video gue yang short ini buat kalian cobain ikut nanti bulan Januari. Ntar di bulan Januari juga sama, bakal ada satu video yang bisa kalian
komen angka random dan nanti jatuhnya kalian bakal gua acak sekiranya siapa yang bakal dapat ya, siapa tahu ya kan kadang tahu kalian tiba-tiba dapat aja terus ya ikut main gamenya dan kalian suka, atau kalian justru malah jadi beta tester gitu kan. Itu 5 poin yang selalu gue lakuin kalau sebesar gue bikin game. Terus sisanya apa ya, sudah tinggal publikasi dan kawan-kawan yang mana ya itu udah di level yang gampang lah, karena ya game lu udah jadi, kalau misalkan lu udah balance, game lu udah bisa dimainin, jadi ya lu mau apa lagi, lu tinggal rotasi di awal lagi. Oh, game gue udah kelar nih, tapi gue ya udah gue tinggal bikin game baru lagi, ya udah gue tinggal bikin series baru lagi, lagi dengan tantangan yang baru, dengan masalah yang baru, terus muter lagi, ntar balancing lagi, dan ya itu 5 proses utama kalau misalnya gue mau bikin game. Jadi tunggu apa lagi ya, silakan bantu gue buat komen, bantu gue buat di like. Kalau misalnya like komen ini banyak, of course gue bakal seneng buat bikin konten game ke depannya, karena ya gue di tahun depan juga banyak game yang mau gue mainin. Jadi buat referensi di tahun ini aja gue juga coba-coba buat main game-game di luar Minecraft ya kan. Jadinya referensi gue buat main, referensi gue buat bikin game itu udah mulai banyak, nggak terbatas sama satu game doang. So ya, itu aja video buat kali ini. See you next year. Besok bakal ada video lagi, dan gue usahain tahun depan kita bakal lebih aktif tipis-tipis. Kalau misalnya nggak bisa ya nanti gue coba puterin lah, entah gimana, ntar gue bahas di video selanjutnya. Intinya tahun depan bakal jadi tahun gue try hard buat cari duit. So ya, see you, dadah. Jangan lupa berak, jangan lupa cebol, dadah.